Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 12 Madrasah Aliyah Darut Taqwa. Alhamdulillah, pada kali ini kita bisa berjumpa kembali walaupun hanya melalui channel ini. Akan tetapi kita tetap bisa belajar dengan baik. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa dulu. Mudah-mudahan apa yang akan kita bahas pada kali ini bisa menjadi ilmu yang manfaat. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Baiklah anak-anakku, kita mulai pelajaran Al-Quran hadis di bab pertama ini sesuai dengan KD-nya, yaitu memahami ayat-ayat Al-Quran tentang pola hidup sederhana dan perintah menyantuni para duafa atau kaum lemah, yaitu pada surat Al-Furqan ayat 67 dan surah Al-Isra ayat 26-27. Oke, yang pertama kita mempelajari surat Al-Furqan ayat 67. Kita baca dulu ayatnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Anak-anak, ayat ini merupakan ayat yang menerangkan tentang bagaimana kita membelanjakan harta kita. Ayat yang menjelaskan bagaimana sebenarnya cara yang tepat, cara yang benar untuk membelanjakan harta benda. Kalau menurut Islam bahwa atau menurut agama kita, untuk membelanjakan harta kita, kita pilih tengah-tengah. Artinya apa? Tengah-tengah itu tidak terlalu berlebihan dan juga tidak terlalu kikir. Ingat, tidak terlalu berlebihan dan juga tidak terlalu kikir. Makanya dijelaskan idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu. Tidak boros dan tidak pula kikir. Nah, gitu. Ini adalah sifatnya orang yang pemurah, atau kita sebut dengan ibadur rahman, hamba-hamba yang pemurah, yang bisa membelanjakan dengan baik. Wakana baina dzalika qawama. Nah, ini qawama artinya adalah tengah-tengah, tidak terlalu berlebihan dan juga tidak terlalu kikir. Yoga boros, yoga medit. Nah, ini istilahnya. Anak-anakku, untuk yang kedua adalah surah Al-Isra ayat 26-27. Wa'tidal kurba haqqahu wal miskina wa banas sabil wala tubadzir tabdzira innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin wa kana syaitanu lirabbih kafura. Anak-anak, surah Al-Isra 26-27 ini pun mengajarkan kepada kita agar kita tidak terlalu boros dan juga tidak terlalu kikir. Wa'tidal kurba haqqahu wal miskina wa banas sabil. Kita diajarkan untuk memberi pada orang-orang yang ada di sekitar kita, kerabat kita, misalkan famili, tetangga, ataupun teman dekat kita. Pokoknya orang-orang yang terdekat dengan kita, kita diajarkan untuk selalu berbagi, untuk selalu memberi.
Di sini dijelaskan kita berikan haknya. Misalkan selain dari kerabat-kerabat yang dekat itu, termasuk juga di antaranya hak yang punya hak adalah orang-orang miskin, kemudian ibnu sabil, yaitu orang yang berjuang di jalan Allah. Ini pun kita diajarkan untuk memberikan kepada mereka. Tetapi ingat, wala tubadzir tabdzira. Walaupun demikian, kalau kita suka memberi, tapi kita tidak boleh atau dilarang untuk boros atau menghambur-hamburkan harta itu atau harta kita itu. Wala tubadzir tabdzira. Innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin. Karena mubadzir itu atau orang yang boros itu adalah teman-temannya setan. Jadi ikhwana syayatin di sini teman-temannya setan. Wakana syaitanu rabbihi kafura. Setan itu adalah makhluk yang kufur kepada Tuhannya, artinya ingkar kepada Tuhannya. Nah, apa maksudnya? Kalau ada orang yang suka memboroskan hartanya, suka berfoya-foya dengan hartanya, maka sifatnya sama seperti setan, yaitu kufur. Berarti dia kufur kepada Tuhannya, berarti dia ingkar kepada Tuhannya. Jadi jelas ayat ini pun menjelaskan kepada kita untuk tidak boros ketika kita membelanjakan harta, agar kita tidak menjadi temannya setan yang benar-benar punya sifat kufur atau ingkar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baiklah anak-anakku, selanjutnya kalian bisa lihat di sini bahwa setelah mempelajari ayat tersebut, maka hal yang perlu kita lakukan adalah, atau hal yang bisa kita petik adalah bahwa tidak bersikap sombong dengan harta yang dimilikinya. Artinya bisa membelanjakan dengan baik sesuai dengan yang diajarkan oleh Islam. Yang kedua, menjadikan harta sebagai media untuk beribadah kepada Allah. Misalkan bersedekah, menyantuni anak yatim, fakir miskin, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, dengan mempelajari ayat tersebut, maka kita bisa mengamalkan bahwa harta sebagai media untuk mencari ilmu. Nah, termasuk kita mencari ilmu, alat untuk mencari ilmu, harta kita gunakan untuk membeli buku, membeli pena, atau alat-alat lainnya yang bisa mendukung kesuksesan di dalam mencari ilmu atau belajar. Dan yang keempat adalah menghindari sikap boros. Nah, adapun yang C, penerapan sikap hidup sederhana dan menyantuni kaum lemah, ini bisa kalian lihat semuanya, insya Allah ada dalam buku atau LKS anak-anak. Dan kesimpulannya pun ini juga bisa anak-anak lihat di dalam buku. Demikianlah anak-anakku apa yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan benar-benar jadi ilmu yang manfaat, dan tetap walaupun di rumah tetap belajar dan tetap semangat. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.